Asik. Paling seru kalau motor-motoran begini. Aku dan mas-mas dari Patemon Situbondo ini mau ambil nira. Jalanan yang ekstrim begini gak akan bikin takut, tapi justru memacu adrenalinku buat menaklukkan jalan. Pak, pohonnya Pak? Iya. Yaudah Pak, yuk kita panjat aja. Ini dia tempat panen nira. Ayo, langsung kita ambil air niranya. Biasanya langsung bisa mengambil air nira dalam bambu yang terpasang pada pohon nira. Bambu memang dipasang seperti ini ya. Pohon aren yang bunganya sudah dipotong akan mengeluarkan air nira. Nah, airnya langsung ditampung dalam bambu selama 24 jam. Kelihatannya enteng ya, tapi bambu berisi air nira ini lumayan berat loh. Harus hati-hati yo, jangan sampai tumpah. Sayang toh, udah nampung semalaman, kalau terbuang percuma. Selanjutnya, air nira dimasak sampai matang yo. Mbak Bintang mau mengolah nira matang jadi kue lanon ireng-ireng. Mbak Bintang. Oh iya Dul. Ini Mbak, air niranya udah matang Mbak. Oh, iya makasih. Awas panas. Iya. Dul tolong daun pisangnya dibakar ya. Oh iya Mbak. Memang sengaja memakai daun pisang kering untuk pewarna hitam, jadi lebih mudah dibakar. Setelah jadi abu, langsung disaring, ambil saja abu yang halus saja ya. Mbak Bintang sudah menyiapkan adonan kue lanon. Parut kelapa dulu yo, nanti akan dijadikan topping kue. Pilih kelapa yang cukup tua dan segar supaya hasil parutannya bagus. Kue lanon berbahan gaplek kering. Tumbuk gaplek sampai halus. Gaplek terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikeringkan. Setelah jadi tepung, gaplek biasanya diolah jadi aneka kue tradisional. Contohnya, ya kue lanon ini. Setelah ditumbuk,
tepung gaplek diayak. Jadi yang dipakai tepung yang benar-benar halus. Kue lanon dibungkus daun pisang yo. Dilap dulu supaya bebas dari kotoran yang menempel pada daun. Daun pisang dikenal sebagai pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Kandungan lilin pada permukaannya juga bisa menambah aroma makanan. Mbak Bintang, iya, Dul. daun pisangnya udah jadi. Kasih dulu. Oh ya, Pak. Abu daun pisangnya sudah siap. Bisa langsung bikin adonan kue ki. Campurkan abu dengan tepung gaplek. Setelah tercampur, tambahkan air niranya. Sedikit demi sedikit yo, kemudian aduk sampai rata. Nah, kalau sudah begini, tinggal dibungkus daun pisang. Tuangkan adonan secukupnya pada daun pisang. Langsung tutup deh. Aku siapin dulu ya apinya, biar langsung bisa dikukus kalau sudah selesai dibungkus. Dul, Ya, Mbak. tolong kukus nih Dul. Oh ya, Pak. Oke Mbak Bintang. Ngukusnya nggak perlu lama-lama. Sekitar 15 sampai 20 menitan saja. Biar tambah cantik, jangan lupa taburkan kelapa parut sebagai toppingnya. Wah, enak pol iki. Gak nyangka yo, air niranya bisa jadi campuran kue lanon ireng-ireng. Tepung gapleknya juga mengenyangkan. Paling pas jadi temen ngeteh atau ngopi. Sekalian leyeh-leyeh setelah mengangkut nira. Ini sih gak cukup kalau cuma makan sebungkus yo. Enak terasa banget ya. Iya dong. Enak banget. Jangan rebus segala samnya, mangkade. Matematika. Alah, ya teh ujang-ujang di mana? Kasep. Kan tuh bantu teh hesuk. Siapanya jangan rebus segala samnya, mangkade. Walah, apes bener aku. Untung ini kagak kecebur juga ini. Kita mau dia kemana? Ini teh kedelai mau ngantar ke pabrik tahu mau buat cuanki. Itu malah. Sok atuh dia. Kayak atunya sakan tenan pang nyandak kampas tahunannya. Kabu mikir? Kapas tahu buat apaan? Buat bikin eta cuan ki. Oh iya ya. Kayak kabu mikir. Iya. Yuk. Ade.
Oh, Aya wae deh nya. basah. Bisa dimarah-marah saya nanti sama juragan. Atunya abi ka bumi di atas Ya. pas tauna. Duh, kunaon eta manase? Iya, Mang. Nyemplung di balong. Tadi anak-anak lari-lari nabrak. Simpan aja sana. Ya, gara-gara nyerompetin ini kacang, saya yang basah. Udah itu ambil aja tahu tuh. Bawa kemana? Anterin sama ibu-ibu ke pabrik buat dibikin cuanki. Oh, iya. Bu, taruh mana ini, Bu? Sini satu sangat. Oh ya. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Ya tahu aja dulu ambil saja. Betul nggak Oh. goreng heula atuh. Bantuin goreng? Iya. Oh, ya, Bu. Nih, Do. Lanjutin aja, Do. Oh, iya, Bang. Ini dia lur, UMKM Cuanki Garut Satu Hati, tempatku bekerja hari ini. Siapa yang suka jajan cuanki? Panganan satu iki bisa dibilang legendaris lur. Sudah ada sejak tahun 60-an yang diperkenalkan pertama kali oleh masyarakat Tionghoa. Cuanki suka dibuat guruan sebagai sebuah singkatan lulur yang berarti cari uang jalan kaki. Soalnya dulu pedagang kaki lima menjajakan cuanki dengan dipikul keliling kampung sembari membunyikan suara kentongan yang khas. Tapi kini cara menjual dan penyajian cuanki makin beragam. Gak heran toh kalau cuanki semakin populer. Nah, Cuanki Satu Hati salah satu produsen cuanki yang paling juara di Garut lur. Dalam sehari bisa memasok hingga 100.000 butir cuanki ke pedagang-pedagang di seluruh Garut. Ada 3 jenis cuanki yang diproduksi oleh UMKM ini. Cuanki siomay kering, cuanki stik, dan cuanki tahu. Cuanki yang diproduksi oleh Pak Syahid diolah dari kacang kedelai unggulan lur. Makanya gak heran toh kalau sangat digemari para pelanggan setianya. Selanjutnya, masak kedelai yang sudah halus sampai berbusa dan matang. Biasanya dalam satu bak seperti ini butuh waktu hingga 20 menit. Saat memasak kedelai tidak boleh didiamkan terlalu lama lur. Harus sambil diaduk agar kedelai matang merata. Jika sudah matang, saring adonan dengan kain tipis. Lalu angkat saringan dan pisahkan ampasnya. Nantinya olahan kedelai ini diproses kembali dan kemudian dicetak menjadi tahu. Tahu yang sudah padat kemudian dipotong dan digoreng setengah matang. Setelah membuat tahu, proses selanjutnya adalah membuat isiannya. Bahannya terdiri dari tepung terigu, ikan tenggiri, serta air dan bawang putih yang dicampur bersamaan. Ikan tenggiri memang paling mantep lur untuk dijadikan penguat rasa. Aduk adonan hingga rata, lalu tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga kalis. Biasanya sekali membuat adonan butuh 2 karung tepung tapioka. Nah, dalam sehari Cuanki Satu Hati bisa menghabiskan 16 karung tepung tapioka loh lur. Banyak banget yo. Adonan inilah yang nantinya akan diisi ke dalam tahu cuanki setengah matang lur. Nah, kalau sudah siap, cuanki tinggal digoreng sampai benar-benar kering hingga menjadi cuanki tahu.
Proses ini butuh waktu sekitar 30 menit. Mang, ya, juga Mang. Pergi mata. Iya, Mas ya. Ya, siap. Mang, ampas tahunya di mana, Mang? Sebelah sana, di pabrik tahu yang di sana. Oh, yang depan sana tuh. Iya. Oh ya, Mas tadi. sana. Kita ampas tahu dulu. Ya, ya. Di mana, Mas? Oh ya Kang, ampas tahunya yang baru masih nggak? Ada banyak ini, banyak. Terakhir, cuanki yang sudah matang tinggal dikemas dan didistribusikan ke penjual cuanki segarut raya. Ternyata Teh Cindy mau mengolahnya menjadi holopsi lur. Holopsi biasa juga disebut kebek roll alias kubis gulung. Ini merupakan panganan khas beberapa negara di Eropa. Cara membuatnya gampang. Untuk isiannya, iris tipis-tipis bawang putih dan bawang merah sebagai penguat rasa. Lalu untuk sayurannya, Teh Cindy menggunakan wortel, buncis, dan daun bawang. Ya Dul, ya buka aja nggak dikunci. Teh Cindy, ini ampas tahunya udah tak bawain. Iya tumisnya, iya sarang iya di bumbuan pokoknya mah percaya Kak Gundul pasti mantap bumbuna. Tak tumis dulu ya. Ya sok, kada hati-hati ya. Selanjutnya, Teh Cindy menyiapkan saus pelengkap holopsi. Bahannya sederhana aja lur. Iris tipis bawang bombay, kemudian haluskan cabai merah, keriting, dan tomat. Bagi yang suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit juga lur. Selagi Teh Cindy membuat saus, aku tumis isian holopsinya lur. Tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Lalu setelah harum, masukkan buncis, wortel, dan daun bawang. Oseng-oseng hingga sayuran setengah matang, lalu tambahkan ampas tahunya. Selain sayur, holopsi biasanya menggunakan nasi sebagai asupan karbohidratnya. Terakhir, taburkan garam, lada, dan gula biar makin jos. Dul, gimana Dul udah beres? Udah Teh, udah matang nih. Oh iya sok atuh diteruskan ke abinya. Badai ngadamel ieu numis sambal. Oh iya Teh. Setelah minyak panas, segera tumis bawang bombay agar aroma semakin harum dan sedap. Setelah setengah matang, tuangkan saus lalu masak hingga matang. Proses terakhir, tinggal bungkus isian dengan kulit kubis atau kolur. Ambil kubis lalu letakkan isian di tengah. Lipat bagian kiri kanan kubis, lalu gulung perlahan. Pastikan setiap sisi tertutup rapat agar tidak bocor ya lur. Gimana lur? Api toh? Iki baru namanya masakan mantep. Jangan lupa tuangkan sausnya. Wah, aku udah tidak sabar. Teh, ayo Teh. Langsung kita santap. Lur, rasa nih mantep. Isian ampas tahunya lembut dan gurih banget. Selain bumbunya,
Sari-sari dari ampas tahunya juga menambah cita rasa nih. Ditambah dengan saus tomat serta kubisnya jadi seger banget. Jadi kudapan yang satu ini terasa ringan tapi mengenyangkan. Walah, harus sering-sering nih teh bikin masakan macam iki. Selain lezat, ampas tahu yang biasanya jadi limbah atau makanan ternak ternyata juga bisa jadi alternatif makanan yang bergizi. Jos gandos. Ada yang mau ikut bantuin? Kebetulan aku lagi di lokasi tambang pemecah batu, tepatnya di Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Aku mau membantu para pekerja pemecah belah potongan batu besar. Dua, nih. Nah, yuk. Bro, gantian. Hei, Gantian, pukul. gantian. Ya. Ya. Katanya sih, di sekitar lokasi tambang batu banyak sekali binatang luwing atau kaki seribu. Walaupun bentuknya seram dan bikin geli, tapi luwing bisa dibuat sajian kue yang digemari masyarakat kampung loh. Penasaran toh? Podo, aku juga. Tapi sabar yo, aku cari luwing dulu. Dul. Ya, Pak. Cari luwing. Oh ya, Pak. Bentar. Lek. Pak Ngewangi, golek lek sih, Lek ya. Yo. Dah, tinggal sih. Golek dhisik kono. Ya. Luwing atau kaki seribu bisa hidup dengan makan sisa tumbuhan yang membusuk. Makanya, sampah tumpukan daun dan ranting seperti ini bisa jadi markas mereka. Cara makan mereka juga unik. Luwing biasanya makan semua yang mereka temui dan mengambil nutrisinya. Kemudian, mereka muntahkan kembali sisa-sisa yang tidak bisa dicerna. Tampilannya memang lumayan serem untuk sebagian orang yo, tapi nyatanya luwing masih punya banyak penggemar. Salah satunya masyarakat di sini. Ibu-ibu mengolahnya sebagai bahan campuran makanan dan kue. Wah, ternyata benar kata para pekerja batu tadi, luwingnya wakeh dan ukurannya lumayan besar. Udah banyak, Dul. Banyak, Pak. Ya udah, yuk, udah dapat banyak. Yuk, kita pulang aja. Oh, ayo, Pak, yuk. Siap, Pak. Aku langsung rebus luwing kalau gitu. Dul, kamu cuci luwingnya terus disangrai ya. Aku mau bantu ibu. Oh, ya, Pak. Ayo, Pak. Mari. Ini Dul luwingnya. Biar saya sangrainya. Ya. Oh iya, luwing akan dijadikan tepung untuk campuran rogut gulung. Weh, kelihatannya menarik. Lamanya merebus sekitar setengah jam untuk menghilangkan bakteri atau racun yang berbahaya untuk tubuh. Sambil diaduk yo, jadi semua bagian bisa aman dari bakteri.
Selanjutnya, luwing disangrai di wajan yang panas. Tunggu sampai warnanya semakin menghitam. Hewan tanpa tulang belakang ini punya aroma dan cairan lendir yang kurang sedap. Nah, kalau disangrai begini, bisa membuat aromanya lebih sedap. Yah, mirip-mirip wangi udang bakar di restoran lah. Sangrai sekitar 20 menit sampai kulit luwing kering dan mengeras. Kalau sudah kering seperti ini, tandanya siap ditumbuk. Tunggu sampai lumayan halus, kemudian diayak. Mbak Saskia dan Ibu Supri sudah menyiapkan adonan dan bahan isi rogut gulung. Untuk isinya, Ibu Supri memilih bahan sederhana seperti wortel, kentang, dan daging ayam cincang. Bu, itu wortel sama kentangnya mau untuk apa? Ini untuk isian, nanti dicampur kentang. Ojo lali, bawang merah dan putih supaya rasa gurihnya lebih nendang. Aku ngrajangnya wis rampung, iku bumbune arep tak goreng karo ikune tak campurne, iku wis rampung nggo isian. Oh, ini, Bu. Untuk adonan kue gulungnya, Mbak Saskia memakai tepung terigu, mentega, gula halus, dan sedikit garam. Adonan diaduk merata dan diuleni sampai kalis. Oh iya, biar tambah ciami, bisa ditambah pewarna merah dan hijau. Kalau bahannya sudah siap, langsung buat rogutnya yo. Tumis bawang sampai berubah warna kecoklatan. Bawang ini banyak gunanya loh. Tidak hanya membuat masakan jadi gurih, tapi juga bisa menyamarkan sisa aroma khas luwing yang kurang sedap. Selanjutnya, masukkan sayuran. Aduk terus sampai semuanya menyatu. Kalau sudah matang, tuang air secukupnya. Kemudian, tambahkan tepung maizena supaya rogut makin mengental. Bu, ini Bu, tepung luwingnya udah jadi Bu. Oh iya, makasih ya, Dul. Oh, ya Bu. Terakhir, masukkan tepung luwing secukupnya sampai rogut berubah warna jadi kehitaman. Kemudian, aduk terus sampai kekentalan yang diinginkan. Yang penting, jangan terlalu padat. Nanti malah kurang nikmat disantap. Adonan yang sudah kalis langsung dibentuk dan diisi rogut luwing. Luwing memang belum banyak yang mengolah jadi makanan yo, padahal luwing banyak manfaatnya. Kalau dari pengalaman orang-orang kampung Marga 3, makan luwing bisa mengatasi kelelahan dan menyembuhkan beberapa penyakit seperti lever. Lanjut yo. Setelah semua diisi dan digulung, langsung dimasukkan oven. Panggang selama kurang lebih 20 menit sampai matang sempurna. Cakep toh hasilnya.
Aroma rogut luwing gulungnya juga bikin lapar iki. Gimana? Enak tenan iki. Sopo sing nyangka binatang seram berkaki banyak ini ternyata bisa diolah jadi sajian yang bikin nagih. Jadi rogutnya itu gurihnya pas gitu loh. Enak bener loh. Tekstur kue yang lembut dan lumeran rogutnya bersatu padu dan saling melengkapi di dalam mulut. Kalau begini sih, makan 1 atau 2 aja juga bakal puas. Lah sampai ini lho Mbak wedok penekan pekakilan lho. Aku iki njupuk jambu. Jambu tersana nggak ngapa ta? Kata didol, Dol. Emang pai jambu tersana didol? Iyalah. Ah, ya wis, Pak. Engko tak wangi metik, tak wangi ado yoan. Mong saya minta ya, Mbak ya. Iya. Betul lo dikasih lo. Iya, Dol. Ayo, Dol. Ya, mudun. Ya, sik. Di Keraton Ngayogyakarta, tanaman ini dimaknai sebagai tanaman filosofis yang berarti tauladan, atau dalam bahasa Jawa disebut Sudarsono. Dari sinilah kata jambu darsono itu berasal. Dalam 1 tahun, terdapat 3 kali masa panen, yaitu antara bulan April hingga Juli. Memang tidak ditanam di perkebunan dengan tanah yang luas. Namun di kebun ini, pada masa panen dapat menghasilkan 50 kuintal jambu darsono. Pemasarannya pun tidak sebatas di kota Jombang saja, tapi juga hingga ke Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Sudah cukup banyak yang kupetik. Saatnya untuk berjualan jambu keliling. Murah Bu, yang sekilo mah mung gangsal welas 15.000. Tapi kalau eceran yang besar-besar 10.000 Bu. Belum parat ya. Wah, belum balik modal Bu, kulaannya nggak dapet Bu. Ini jambu lagi susah, nggak pada buah toh Bu. Wah, banyak juga jambu yang sudah kujual. Tak apalah, harganya lebih murah sedikit dibanding di Tengkulak. Toh aku mengambilnya langsung dari pohon. Ya ini, ya ini. Dengan sisa buah sebanyak ini, lebih baik aku olah buahnya untuk menjadi kudapan yang enak. Aku dan Mbak Putri akan membuat inovasi kue onde-onde dengan menggunakan jambu darsono. Di Jawa Timur, dikenal onde-onde yang diisi dengan kacang merah. Tapi kali ini, onde-onde buatan kami akan lebih istimewa, karena isiannya berasal dari selai jambu darsono. Mbak, jambu darsononya nggak habis ya Mbak? Ya wes, Dol, gerene. Itu Pak. Ya. Iki tak gaene jajanan, saiki kamu nang pawon yo, gawe api yo. Oh, iya Pak. Ya. Untuk membuat selai jambu, cukuplah mudah. Jambu yang sudah diparut, dimasak dengan gula pasir, vanili, dan sedikit garam. Agar aromanya semakin nikmat, selai ini ditambah dengan daun pandan dan juga kayu manis. Pastinya aroma ini akan menggugah selera. Setelah mengental, selai ini sudah dapat dijadikan isian onde-onde. Sementara itu, Mbak Putri menyiapkan bahan untuk kulit onde-ondenya. Ada tepung kanji, tepung beras, mentega, pengembang, dan juga sedikit garam. Semua bahan-bahan ini dicampur. Sesekali adonan diberi sedikit air hangat.
Air hangat membantu adonan agar kalis. Agar tampilannya lebih menarik, adonan ditambahkan dengan pewarna makanan yang cantik. Selai sudah siap, adonan kulit onde-onde pun sudah siap. Saatnya untuk membentuk onde-onde. Hingga kini, onde-onde masih marak ditemukan di pasar tradisional maupun modern. Isian onde-onde juga sudah dimodifikasi dari berbagai macam bahan. Tidak lupa, adonan diberi dengan wijen yang menjadi ciri khas onde-onde. Mbak, saya bawa ke dalam dulu ya, Pak ya. Oh iya, Dul. Habis itu digoreng ya, Dul. Untuk menghasilkan tekstur onde-onde yang renyah, membutuhkan waktu yang pas dalam menggoreng adonan. Onde-onde Jambu Darsono pun siap untuk disantap. Tekstur luarnya renyah dan kenyal, dengan rasa yang manis serta gurih. Begitu digigit, isian onde-onde seakan lumer di mulut. Rasa segar dan manis dari Jambu Darsono begitu terasa, nikmat sekali. Semoga onde-onde terus eksis sebagai kue tradisional Indonesia. Hari ini, aku membantu Pak Sukijan untuk membersihkan rumput. Pak, rumput babat semua, Pak. Oh iya, ini kan bisa beranak, Mas. Ini bisa bercabang-cabang terus. Di Desa Carangwulung, terdapat tanaman keladi batang yang tumbuh liar. Tanaman ini disebut juga dengan sente atau benak oleh warga lokal. Benak dapat tumbuh dengan subur di daerah yang lembab seperti di pinggir sungai, rawa, ataupun pesawahan. Dul, wah bawaan ae gawane gede, aku njaluk benakin, Dul. Wah, kejajan ya. Kok jaluan. Oh, kok anggur nek pakai jajan do, Mas. Wah, kok nang tak tahu. Jajan apa, Pak? Oh, jajan plonter. Ploter sama benak? Heeh. Gini aja, Pak. Tak kasih. Tapi saya diajari bikin ploter dari benak ya, Pak ya? Iya, iya. Aku baru tahu ternyata benak dapat diaplikasikan menjadi olahan makanan. Karena penasaran, aku ikut mencari benak. Bagian yang bisa diolah adalah bagian batangnya. Dengan begini, benak bisa tumbuh lagi walau tidak ditanam. Iya, Bu. Minta diajarin bikin onter-onter benak ya, Bu ya? Oh iya, iya. Sekalian, Bu. Saya pinjam, Bu, keranjangnya. Oh iya. Ya. Sebelum diolah, benak harus dikupas dan dicuci terlebih dahulu. Batangnya mengandung getah yang menimbulkan rasa gatal. Untuk itu, lebih baik batang benak dicuci dengan air yang mengalir. Benak belum marak dijadikan olahan makanan. Namun ternyata, zat-zat yang terkandung dalam benak sangatlah berguna bagi tubuh. Benak ini kemudian dikukus hingga teksturnya melunak. Berbeda dengan talas, benak ini teksturnya lebih pulen. Dengan tekstur pulen, sebenarnya benak berpotensi dijadikan berbagai sajian panganan. Selanjutnya, benak ditumbuk hingga lumat untuk kemudian dicampur dengan bahan pembuatan pluntir. Pluntir biasa disebut juga dengan untir-untir. Kudapan ini berasal dari daerah Jawa. Hanya saja penyebutannya di tiap provinsi bisa berbeda-beda. Ada pula yang menyebutnya dengan kue tambang. Penamaan ini karena kue pluntir dibuat dengan cara dipelintir hingga tampilannya menyerupai tali tambang. Jika biasanya pluntir hanya berwarna kuning muda saja, kali ini pluntir yang kami buat akan lebih istimewa. Mbak Debbie menyiapkan pewarna dari bahan alami, yaitu daun bayam. Cukup mudah untuk membuat pewarna ini. Hanya tinggal memarut dan memerasnya saja.
Warna yang dihasilkan pun cukup terang dan pekat. Sementara itu, Bu Sri menyiapkan adonan untuk membuat pluntir. Bahan yang dibutuhkan antara lain tepung tapioka, tepung terigu, mentega, sedikit garam, dan air. Semua bahan dicampur hingga kalis. Selanjutnya, barulah tumbukan benak ditambahkan dalam adonan. Kue pluntir hingga kini masih sering ditemukan di pasar tradisional. Jika biasanya pluntir berukuran kecil, tapi kali ini Mbak Debbie akan membuatnya menjadi istimewa dengan ukuran yang besar. Cara membentuknya pun rupanya tidak terlalu mudah. Perlu kehati-hatian agar adonan tidak putus saat dipelintir. Untuk menggoreng pluntir, diperlukan minyak yang sangat banyak hingga seluruh adonan terendam minyak. Tidak membutuhkan waktu lama, pluntir pun siap untuk dinikmati. Warna-warni pluntir memberikan kesan cantik tersendiri. Bagian luar pluntir terasa renyah, namun bagian dalamnya terasa lembut dan pulen yang berasal dari benak. Rasa gurih mendominasi jajanan tradisional ini. Sangat pas untuk dinikmati bersama keluarga.